Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Setiap firman yang kami dengar, jadikan kami rema. Jadikan setiap firman itu merestorasi setiap kehidupan kami. Dan setiap firman itu yang kami dengar akan kami lakukan. Agar karakter kami akan menjadi karakter seperti Kristus. Pakai kami Tuhan sebagai pelaku firman. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Allah dan melakukan, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap firman punya kuasa. Dan setiap saudara mengucapkan firman dengan iman percaya, ada mujizat besar yang terjadi. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema wanita yang tangguh. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penihas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak,
bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelih tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, berapa hal hebat yang dapat kita ambil dari kisah Hana ini. Salah satunya ialah kita tidak boleh putus asa. Kita harus menjadi seorang yang tangguh. Hana adalah wanita yang tangguh dan tidak pernah putus asa setiap menghadapi masalah. Jika kita mau membawanya ke dalam doa kepada Bapa kita. Saudara, bukan saja saudara ketangguhan yang dimiliki oleh Hana dalam doa, tetapi juga iman percayanya yang luar biasa. Bukan saja ada jalan keluar dari masalah kalau kita berdoa, tetapi ibu yang suka berdoa akan menciptakan orang yang hebat dalam keluarga, saudara. Jadi artinya bukan saja Hana itu berdoa dan dia doanya dijawab, cukup saja dijawab, saudara. Tetapi setelah doanya dijawab, Hana melahirkan seorang hamba Tuhan yang dahsyat, yaitu Samuel. Ini belum pernah kita perhatikan, saudara. Artinya bukan saja ada jalan keluar dari masalah,
Karena kita berdoa. Pada waktu dia mengalami krisis. Hana mengalami krisis, dia berdoa. Dan doanya mendapatkan terobosan. Apa yang menjadi doanya untuk mendapatkan seorang anak? Tuhan kabulkan. Dan bukan dikabulkan saja, di baliknya ada satu impact. Anak itu adalah hamba Tuhan yang dahsyat, yaitu Samuel. Simak, ada 4 unsur dalam doa Hana, sehingga ia disebut ibu yang tangguh, wanita yang tangguh, dan suka berdoa. Ada beberapa teolog yang mengatakan wanita duniawi menjadi hebat. Dia punya konsep bekerja keras setiap hari untuk menjaga keindahan tubuh. Itu wanita duniawi ingin menjadi hebat, dia harus kerja keras. Untuk mendapat apa? Keindahan tubuhnya. Tetapi wanita rohani menjadi tangguh. Dia berdoa untuk berjaga-jaga dan membangun hubungan dengan Allah. Ini ada sebuah perbedaan, saudara. Ada 2 hal yang kita lihat. Kalau wanita duniawi mau menjadi hebat, dia harus kerja keras. Kerja kerasnya hanya untuk dirinya sendiri. Apa? Untuk keindahan tubuh. Dia harus diet dengan obat-obat yang mahal. Dia harus gym. Di tempat-tempat yang dia harus buang uangnya. Tetapi saudara, wanita rohani menjadi tangguh. Dia berdoa. Untuk berjaga-jaga. Untuk membangun hubungan dengan Allah. Jadi kalau wanita yang tangguh dia membangun hubungan dengan Allah, maka Allah hadir di dalam kehidupannya dia. Ada yang mengatakan begini, saudara. Wanita dunia menjadi berani, merasa tidak takut apapun karena ia mengandalkan kekayaan. Tetapi wanita rohani menjadi tangguh, dia memperlihatkan keberanian karena ia percaya roh yang ada pada dia lebih besar dari roh dunia. Nah inilah saudara, saya membuat sebuah komparatif, perbandingan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau melihat wanita yang tangguh atau wanita duniawi, saudara bisa membedakan. Ada lagi saudara, wanita duniawi menjadi serakah, lebih senang menerima daripada memberi. Tapi wanita rohani menjadi tangguh, lebih senang memberi dan menabur daripada menerima. Nah inilah saudara, kita mau belajar bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh. Wanita yang bisa membuat terobosan demi terobosan. Dan selanjutnya saudara, wanita duniawi membuat kesalahan dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Wanita rohani menjadi tangguh, menyadari bahwa kesalahan dalam hidupnya bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan bisa dimanfaatkan untuk membangun sesuatu, terobosan. Nah saudara, kita mau belajar. Kalau tadi saya sudah membawakan komparatif, perbandingan, kita lihat Hana. Hana adalah pendoa yang tangguh, pantang menyerah. Dan Alkitab mencatat bahwa Hana berdoa terus menerus. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 12. Dikatakan demikian. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Saudara, kata terus menerus ini saudara, mempunyai arti yang sangat-sangat
profetik, saudara. Saudara, waktu Hana dia berdoa terus menerus di dalam bahasa aslinya, rabah. Rabah itu di dalam bahasa Inggrisnya increase. Meningkatkan. Meningkatkan apa? Doa yang ditingkatkan apa? Kualitas. Yang pertama kualitasnya, saudara. Waktu dia berdoa itu, doa yang berkualitas adalah doa yang mulai dari hati, saudara. Hati yang murni dan tulus. Doa yang berkualitas adalah doa yang difokuskan kepada Kristus. Dimulai dari tingkat kualitas. Setelah kualitasnya benar, maka kuantitasnya diperbanyak, saudara. Maka terjadilah doa terus menerus itu ada kualitasnya. Itu artinya rabah. Dan doa itu menjadi doa yang berkelimpahan. Memperlebar, memperluas wawasan. Pada waktu dia berdoa, bukan hanya doa, hanya minta saja. Saya percaya Hana itu dia berdoa termasuk doa syafaat. Dia doa menyembah. Dia berdoa sambil memuji. Dia berdoa sambil menyembah. Maka terjadilah sebuah doa yang berkualitas dan berkuantitas. Rabah. Doa yang berkualitas dan berkuantitas menjadi doa yang bertumbuh secara dewasa rohani. Doa yang bertumbuh dewasa. Doa yang isinya doa sudah matang. Artinya doa yang suci. Doa yang bukan dari kedagingan. Doa yang berawal dari roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara. Ketangguhan Hana berdoa sehingga ia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Saudara, kata hubungan intim, saudara, ini sangat penting, saudara. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hana berdoa dimulai dari hati yang murni. Karena doanya tidak mengeluarkan suara. Hanya Hana menggerakkan bibirnya. Artinya Hana memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga Hana berdoa di dalam hatinya terus menerus. Keintiman itu bicara tentang hubungan mempelai laki-laki dan perempuan. Yaitu saling mengasihi, saling mempercayai dengan hati yang murni antara kedua mempelai. Saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Hana dia mengerti rahasianya. Dia menjadi intim melalui doa. Keintiman itu bicara tentang hubungan, saudara. Maka kita bisa intim dengan Allah kalau kita mempunyai karakter yang sama dengan Allah. Allah kudus, kita harus menjadi kudus. Allah itu kasih, kita harus saling mengasihi. Hana mempunyai keintiman. Hanya berdoa dalam hati. Karena ia mengenal bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Maka Hana memanfaatkan sebagai rumah Allah. Dengan menghormati ibadah di dalam bait Allah. Maka terjadilah kesatuan. Terjadilah kemanunggalannya dengan Allah. Ini adalah rahasia. Sehingga Hana dia bisa mempunyai keintiman. Dia bisa menikmati doa berlama-lama dengan Tuhan.
Saudara, berapa banyak orang menanyakan, kamu kok bisa ya berdoa lama? Saudara, pada awalnya saudara, saya berdoa 5 menit saja sudah lama saudara. Sejak saya mengerti saudara, karakter dari Tuhan, saya belajar menanggalkan karakter manusia lama saya. Kemalasan, keegoan, kedagingan. Dengan doa puasa, penyangkalan diri. Belajar berdoa. Belajar mendoakan orang lain. Belajar mendoakan orang lain. Dan lama-kelamaan saudara, saya menikmati dari doa itu. Doa itu membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Doa itu membuat kita menjadi dewasa. Doa itu membuat kita menjadi peka. Doa itu membuat kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Hana saudara, tidak pernah berhenti berdoa. Maka dari itu saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap saudara ada kekosongan di dalam pikiran saudara, penuhi dengan doa dan firman. Karena saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu iblis. Saudara, kalau kita tidak sadar bahwa kita punya musuh yang seperti singa mengaung-ngaung, yang setiap hari menebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang menakutkan, berita-berita ketakutan, maka kita tidak akan bisa berdoa. Kita tidak akan menjadi orang yang tangguh. Maka dari itu saudara, setiap saudara harus sadar bahwa musuh kita adalah penghulu di udara. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa penghulu di udara adalah musuh. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat yang di udara, yaitu penghulu dan penguasa di udara. Maka dari itu saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap saudara ada waktu senggang, ambil waktu, belajar seperti wanita yang dikatakan wanita tangguh, yaitu Hana. Walaupun dia sedang tertekan, hatinya tetap berdoa. Walaupun dia sedang diolok-olok, dia tetap berdoa. Kalau dia tidak mungkin bisa berdoa, mengucapkan kata-kata, dia hanya mengucapkan di dalam bibirnya, tapi tidak mengeluarkan suara. Dia berdoa dalam hati. Yang ketiga saudara, dengan ketangguhan Hana berdoa, maka kuat menghadapi proses pembentukan karakter. Tantangan pertama saudara, waktu Hana diolok-olok oleh Penina madunya. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal pertama ayat 6 dan 7. Saya baca 6, saudara baca yang ke-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara perhatikan, Hana sedang mengalami sebuah tekanan. Hana sedang mengalami persoalan dalam hidupnya. Dia ada menghadapi kompetitornya. Dia menghadapi saingannya, yaitu istri kedua dari Elkana. Dan dia disakiti oleh Penina. Karena apa? Hana tidak bisa punya anak. Kandungannya ditutup oleh Tuhan. Dan dia mengalami sebuah tekanan yang begitu berat. Tetapi saudara, yang saya katakan yang ketiga ini saudara. Dengan ketangguhan Hana berdoa.
maka kuat dia menghadapi proses pembentukan karakternya. Dia tidak goyang. Waktu dia diolok-olok, waktu dia dikata-katain oleh penina, dia tetap berdoa, saudara. Imannya tidak berubah. Imannya tetap kepada Tuhan. Waktu penina menyakiti hati Hana, sampai menangis. Sampai dia tidak mau makan. Tetapi dia tetap berdoa, saudara. Dan saudara, bukan saja penina pernah mengolok dia, tetapi hamba Tuhan yang dinamakan Imam Eli juga mengolok dia. Saya bacakan kepada saudara 1 Samuel pasal 1 ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, dia disalahpahami. Karena kerohaniannya yang begitu tinggi, Eli nganggap dia mabuk, saudara. Karena apa? Dia berdoa, tidak mengeluarkan suara. Dia tidak menggunakan suara seperti pada lazimnya orang-orang di gereja atau di bait Allah. Banyak orang berdoa, dia mengucapkan kata-kata yang indah, supaya bisa didengar oleh orang-orang, bisa dapat apresiasi. Hana tidak lakukan itu, saudara. Dia tidak membutuhkan apresiasi, tetapi dia tetap tangguh. Walaupun dia diolok-olok, dia katakan itu adalah bagian dari pembentukan karakternya. Dia tetap mencari Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang mengalami krisis, saudara sedang difitnah, saudara sedang disakiti, saudara jangan bergeser dari Kristus. Saudara tetap fokus kepada Tuhan. Saudara tetap berdoa. Saudara tetap mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Dengan proses pembentukan karakter. Maka Hana memiliki hati yang remuk, saudara. Hana memiliki hati yang remuk sehingga dia bisa menjadi intim dengan Tuhan. Dia bisa intim dengan Allah. Karena apa? Mata hatinya sudah menjadi mata hati yang subur. Seperti tanah, saudara. Kalau tanah itu masih keras, kering, dia butuh cangkul. Dia butuh dibajak tanah itu. Dan tanah itu kalau sudah dibajak, dia harus diberikan, disiram air. Supaya menjadi tanah yang subur. Demikian juga kita. Hana pada waktu dia diproses, tanah hatinya menjadi tanah hati yang subur. Hatinya sudah remuk. Hanya berdoa dengan hati yang remuk dan tulus. Itu adalah kunci kesuksesan dari Hana. Maka terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Perhatikan, saudara. Hana berkata, aku perempuan sangat bersusah hati. Saudara, kata bersusah hati artinya dia sedang mengalami pembentukan. Dia sedang diproses. Kalau tanah itu sedang dicangkul. Dan semua akar yang ada di dalam tanah itu, akar-akar busuk itu dibuang, saudara. Hatinya sedang diproses. Maka dia mengatakan, aku perempuan yang sangat bersusah. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara,
Yang keempat, saudara, hanya menyampaikan kepada Imam Eli, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ia menumpahkan semua luapan hatinya. Dia mengekspresikan tentang kehidupannya dia di hadapan Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengekspresikan apa yang sedang kita hadapi. Saudara, di dalam bahasa aslinya safak. Safak itu menumpahkan seluruhnya ke depan. Atau luapan hati. Atau mengekspresikan kepada Tuhan tentang kehidupannya. Ada keterbukaan. Dan Tuhan meresponi ekspresi. Dia bicara tentang, dia mengeluarkan tentang apa yang sedang dia hadapi. Dia sedang menghadapi tekanan. Dia sedang mengalami kemandulan. Yang berdampak dia dikucilkan oleh komunitasnya. Dia dijauhi oleh orang di sekitarnya. Dia diejek. Dan perasaan-perasaan yang bersalah dia tumpahkan kepada Tuhan. Dengan tulus, saudara. Maka dari itu, saudara, Hana pada saat dia mengekspresikan itu, maka Tuhan mulai respon. Saudara. Hati Tuhan tersentuh. Bahkan tidak itu saja, dia bernasar, saudara. Dia bernasar, kalau aku mendapatkan anak ini, maka anak ini aku kembalikan kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan. Inilah doa yang berkualitas. Ini doa yang menarik hadirat Allah. Ini doa yang memberikan motivasi. Saudara yang terkasih. Dan Tuhan respon. Dan pada waktu tidak lama, mujizat terjadi. Hana mulai mengandung. Setelah bersetubuh dia dengan Elkana, dia mengandung. Dan akhirnya dia mempunyai anak yang dinamakan Samuel. Saudara yang terkasih. Wanita tangguh ini tidak pernah menyerah. Saudara yang terkasih. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya mengambil tema ini adalah korelasi pada waktu 2 hari yang lalu. Bahwa Ibu Gembala telah 1 tahun. Pada tanggal 13 Agustus tahun lalu dia dipanggil Tuhan. Dengan firman ini mengingatkan saya bahwa dia adalah salah satu wanita yang tangguh. Dia tidak pernah menyerah. Selama 40 tahun saya bersama dia. Membangun rumah tangga. Ada suka, ada duka. Ada masalah demi masalah. Dan setiap kita menghadapi masalah, dia adalah salah satu motivator bagi saya. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya pernah melakukan banyak sekali kesalahan. Tetapi dia selalu menjadi motivator bagi saya. Dia tangguh. Pada waktu saya mengalami krisis di dalam ekonomi,
Dia tetap bersama saya. Dia tetap memberikan semangat. Sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia adalah salah satu motivator yang luar biasa bagi kehidupan pelayanan saya. Kalau saya berkhotbah, selalu dia memberikan motivasi. Kalau saya melayani, selalu dia beri dorongan. Pada waktu saya mengambil keputusan, saya mau meninggalkan sekuler. Saya tanya sama dia, kamu setuju? Dia salah satu orang yang mendukung saya. Kamu harus melayani Tuhan. Padahal saya menunggu jawabannya dia jangan, supaya saya bisa sekuler. Saya mencari jalan. Padahal Tuhan sudah mulai memanggil saya berulang-ulang sampai nyawa saya pun hampir 2 kali hilang, saudara. Karena taatnya saya kepada Tuhan. Ada satu peristiwa. Dia adalah wanita yang selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang tangguh. Kalau hari ini gereja bisa seperti ini besarnya, saudara. Dia punya bagian. Dia adalah seorang motivator bagi saya untuk menjadikan saya berani melayani dengan iman. Satu hari, saudara, saya diundang untuk menerima penghargaan bahwa pada masa krisis saya bisa bertahan, maka saya dipanggil dan diminta menerima penghargaan dari pemerintah Taiwan, saudara. Maka mereka sebelumnya mensurvei saya pribadi dan akhirnya saya mendapatkan penghargaan itu. Saya dipanggil, saya bersama istri saya menghadiri pertemuan itu, saudara. Saudara, itu adalah satu pertemuan pemerintah yang mana saya tidak pernah, saudara, menghadapi stres seperti ini, saudara. Pada waktu pertemuan itu, yang hadir para pejabat tinggi, ada menteri dari negara Taiwan, ada pejabat-pejabat pemerintah, pejabat tinggi, semua hadir di situ, saudara. Nah, pada waktu itu salah satu dari panitia mendatangi meja saya, saudara. Karena setiap meja itu dikasih nama. Jadi nama saya ada di meja saya dengan istri saya. Untuk menghadiri, untuk menerima penghargaan itu. Lantas panitia itu datang, dia minta tolong dengan saya untuk menggantikan seseorang. Yang seharusnya sebagai speaker, sebagai orang yang sebagai pembicara. Saudara, pada waktu saya diminta, saya langsung nolak. Saya bilang, sorry, saya nggak bisa. Kamu mendadak begini, saya nggak siap. Apalagi di teras pemerintahan, saya nggak bisa. Saudara, ini adalah sesuatu yang buat saya stres berat. Dia bilang, tolong nggak apa-apa, kamu ngomong 2 menit saja, 3 menit menggantikan orang ini, nggak apa-apa. Saudara tahu apa yang terjadi? Istri saya ngomong, dia bisa, kamu kembali. Lantas saya melihat istri saya, kamu kok bilang bisa? Kamu pasti bisa. Saya bilang nggak bisa, saya nggak siap. Nanti Tuhan kasih jawaban. Tuhan akan membantu kamu.
Enggak bisa saya bilang. Susah. Lantas saya enggak terima, saya takut juga dipanggil lagi. Saya pergi ke tempatnya panitia itu, saya bilang, panitia, jangan panggil loh. Kamu panggil saya enggak, saya pulang. Dia kembali lagi. Enggak nyari saya saudara, dia nyari istri saya. Tolong. Lantas istri saya ngomong, sudah kamu duduk saja. Pasti dia bisa. Saudara, saya waktu dia begitu getolnya saudara. Saya bilang, kamu enggak salah tak? Kamu bisa. Saya sudah mau terpancing marah saudara. Tapi saya ingat. Jangan-jangan Tuhan pakai dia. Saya hanya doa. Tuhan, tolong Tuhan. Kasih saya bisa bicara 2 menit saja. Cukup. Saudara yang terkasih. Pada waktu saya dipanggil untuk menggantikan orang ini. Saya naik ke pentas. Saya rasakan pada waktu saya naik di panggung itu saudara. Saya menikmati hadirat Allah. Saya tahu istri saya sedang berdoa. Saya tahu dia sedang berdoa dengan tangguh. Dia tidak pernah berhenti memberikan motivasi kepada saya. Waktu saya naik di atas panggung, saya megang mic. Saya dengan tenang. Ada hadirat Allah saudara. Saya memperkenalkan diri saya. Saya cerita saya dari mana. Dan saya sedang mengalami sebuah krisis. Dan saya ceritakan semua krisis yang terjadi. Tapi saudara, saya bicara lebih dari setengah jam saudara. Dan saya bicara tentang krisis yang saya hadapi. Ekonomi, persoalan, masalah. Sampai saya bisa mendapatkan sesuatu. Terobosan. Saya sampaikan karena saya punya Tuhan. Itu adalah klimaknya saudara. Saya ngerti ini adalah hasil dari doa. Dan saya bisa sempat memberitakan Injil. Karena Tuhan. Saudara yang terkasih. Istri adalah arsitek dalam rumah tangga. Dia bisa membuat kesuksesan kalau kita ngikuti gambaran-gambaran yang sudah digambarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara kita buka di dalam Amsal pasal 14 ayat pertama saudara. Amsal 14 ayat pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumah. Tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Saudara, seorang wanita yang bijak, dia bisa mendirikan rumah. Artinya saudara, rumah tangga yang bisa menjadi rumah tangga yang sukses tergantung dengan wanita. Keberhasilan seseorang di belakangnya ada seorang wanita. Maka dari itu saya perlu sampaikan, wanita itu adalah arsitek dalam rumah tangga. Kalau dia membangun rumah, saudara mau membangun rumah, saudara harus manggil arsitek. Kalau saudara mau membangun rumah yang benar, yang baik, karena arsitek itu dia mengerti berapa dalam fondasi yang harus digali, berapa pilar, berapa besar pilar yang harus dipancang. Dan saudara, mereka sudah mulai bisa menghitung. Mereka membuat perencanaan
Demikian juga seorang wanita. Jika wanitanya menjadi penolong yang sejati, dan dia pasti bisa menggambar bentuk rumah tangga apa yang dia inginkan dan bekerja sama dengan suaminya. Dan saya percaya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang diberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh. Itu tandanya Tuhan berbicara dalam hidupmu. Bagi setiap saudara yang mendengarkan firman, hati saudara tersentuh oleh firman, saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin engkau sedang mengalami krisis, mungkin engkau sedang mengalami tekanan, mungkin engkau sedang mengalami persoalan, pergumulan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Belajar seperti Hana. Hana melakukan 4 langkah rahasia. Yang pertama, Hana adalah pendoa yang tangguh, pantang menyerah. Setiap saudara, jangan pernah menyerah. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Yang kedua, saudara, dengan ketangguhan, Hana berdoa sehingga memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Keintiman itu bisa terjadi kalau setiap kita mau menanggalkan kedagingan kita. Dan keintiman itu bisa terjadi kalau kita melakukan kebenaran firman. Keintiman terjadi itu kalau kita selalu mempunyai hubungan melalui doa dengan Tuhan. Yang ketiga, dengan ketangguhan Hana berdoa, maka kuat menghadapi proses pembentukan karakter. Setiap saudara berdoa, tekanan apapun, jika saudara berdoa, saudara akan bertahan dan saudara sedang menghadapi proses pembentukan karakter dan diakhiri dengan kemenangan. Yang keempat, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara mencurahkan hati kepada Tuhan artinya dia mempunyai hubungan yang akrab, intim, dia terbuka, dia ceritakan apa yang sedang dia hadapi. Dan dia mengucapkan kata-kata nasar. Kalau doaku sudah dijawab, aku pasti bayar nasarku. Kalau aku diberikan anak itu aku persembahkan kepada Tuhan. Seumur hidupnya. Hati Tuhan tersentuh. Dimulai dari keintiman sampai bernasar. Maka Tuhan buka kandungan Hana. Dan Hana diakhiri melahirkan Samuel. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap tangan yang terangkat, katakan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, ampuni aku jika aku tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Yaitu 4 langkah ini. Mulai hari ini aku mau berubah. Mulai hari ini aku akan melakukan 4 langkah ini. Supaya aku mendapatkan mujizat. Supaya aku mendapatkan terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur. Kami percaya dengan 4 langkah ini kami akan melakukan. Kami mengucapkan syukur. Kami pasti bisa melakukan. Kami akan menjadi pendoa yang tangguh seperti Hana. Kami percaya. Kami mengucapkan syukur. Kami akan mendapatkan terobosan demi terobosan.
Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.